Waalaikumsalam, silakan masuk. Iya Bu. Mari silakan duduk. Iya Bu, terima kasih. Kalau tidak salah, kamu Suci kan siswa kelas 11. Iya Bu, saya Suci, siswa kelas 11. Bagaimana kabar kamu hari ini, Suci? Baik Bu. Syukurlah kalau begitu. Ngomong-ngomong, kedatangan kamu ke sini apakah atas keinginan kamu sendiri atau ada pihak lain yang menyuruhmu? Saya datang ke sini atas keinginan sendiri Bu. Namun sebelumnya saya sempat dengar dari teman-teman saya bahwa jika ada siswa yang mengalami permasalahan dan ingin menyelesaikan masalahnya, maka ke ruangan BK saja untuk mendapat bantuan dari guru BK di sini. Oh, seperti itu. Apakah sebelumnya kamu sudah pernah ke ruangan ini untuk melakukan proses konseling? Belum pernah Bu, ini yang pertama kalinya. Apakah kamu tahu apa itu konseling? Kalau menurut saya, konseling itu proses pemberian bantuan untuk memecahkan masalah-masalah siswa Bu. Ya, bagus sekali. Jadi konseling merupakan suatu layanan yang membantu siswa yang sedang menghadapi masalah atau sulit dalam mengambil keputusan agar nantinya mampu untuk memecahkan masalahnya dan mampu mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya. Ya Bu. Menurut kamu apa peranan konselor dan konseli dalam proses konseling ini? Tidak tahu Bu. Di sini Ibu sebagai konselor berperan sebagai fasilitator dalam proses pemberian layanan BK yang berhubungan dengan masalah konseli untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan yang kamu hadapi. Sedangkan kamu sendiri sebagai konseli berperan aktif untuk mengemukakan masalah dan latar belakang masalah serta mengkaji berbagai kemungkinan jalan keluar dari permasalahanmu itu. Iya Bu, saya akan berusaha aktif dalam konseling ini. Tapi saya tidak ingin kalau masalah saya ini diketahui oleh orang lain Bu. Iya, perlu kamu ketahui bahwa konselor sebagai organisasi profesi diatur oleh kode etik, di mana salah satu bunyi dari kode etik tersebut adalah menjamin kerahasiaan klien. Jadi kamu tidak perlu khawatir sebab kami selaku konselor pasti akan merahasiakan masalah konseli dari orang lain. Terima kasih Bu, saya merasa lega mendengarnya. Iya, Ibu juga berterima kasih karena kamu telah sudi mendengarkan penjelasan Ibu tentang konseling. Iya Bu, sama-sama. Baiklah, sekarang coba ceritakan apa masalahmu. Masalah saya Bu yaitu saya merasa cemas dan tegang karena pengalaman saya di masa lalu. Masalah saya Bu yaitu saya merasa cemas dan tegang karena pengalaman saya di masa lalu. Sekarang apa yang kamu harapkan dari proses konseling ini? Saya ingin agar masalah saya ini cepat selesai dan menemukan jalan keluar dari permasalahan saya ini Bu. Oh, Ibu merasa sangat senang karena kamu memiliki semangat yang tinggi untuk menyelesaikan masalahmu. Baiklah, konseling ini akan memerlukan waktu sekitar 2-3 kali pertemuan yang tiap pertemuannya memerlukan waktu sekitar 45 menit. Tetapi jika kamu aktif mengungkapkan latar belakang dari masalahmu dan aktif memikirkan jalan keluar dari masalah tersebut, mungkin masalah kamu akan segera teratasi dan tidak terlalu banyak memerlukan waktu. Tapi kalau kamu pasif dan tertutup, mungkin akan memerlukan waktu yang lebih banyak lagi. Bagaimana pendapatmu tentang waktu yang telah ditetapkan? Apakah kamu setuju? Iya, saya setuju Bu. Saya berharap agar masalah ini cepat terselesaikan. Baiklah, setelah kita menyepakati waktu yang digunakan, coba kamu ceritakan kepada Ibu apa yang menyusahkan dan mengganggu pikiranmu selama ini. Jadi begini Bu, beberapa minggu lagi kan saya ada tes semester, tapi saya selalu merasa cemas dan tegang Bu. Boleh Ibu tahu apa yang menyebabkan sehingga kamu selalu merasa cemas dan tegang? Begini Bu. Iya, teruskan Suci. Begini Bu, saya selalu merasa cemas dan tegang ketika ingin menghadapi tes semester karena saya takut tidak berhasil Bu. Kenapa kamu memiliki pemikiran seperti itu? Begini Bu, saya merasa trauma dengan pengalaman saya. Memangnya apa
Memangnya apa pengalamanmu yang membuat kamu merasa trauma? Saya pernah gagal di tes semester ganjil, Bu. Oh, jadi kamu merasa trauma karena pengalaman kamu itu. Iya, Bu, tapi saya berharap agar saya dapat berhasil di tes semester genap kali ini, Bu. Apakah kamu sudah melakukan suatu usaha agar kamu dapat berhasil di tes semester kali ini? Iya, Bu, saya sudah belajar dengan semaksimal mungkin, tapi saya masih tetap pesimis, Bu. Tapi kamu mengatakan sudah belajar semaksimal mungkin, tetapi kenapa kamu masih tetap pesimis? Iya juga sih, Bu, tapi perasaan cemas dan tegang selalu ada dalam diri saya. Kamu mengatakan bahwa kamu selalu merasa cemas dan tegang ketika ingin menghadapi tes semester karena kamu merasa trauma dengan pengalaman kamu dan akhirnya kamu merasa pesimis. Iya, Bu, saya selalu merasa cemas dan tegang. Kamu mengatakan bahwa kamu selalu merasa cemas dan tegang. Paling penting dan perasaan itu berpengaruh terhadap konsentrasi kamu dalam menghadapi tes semester dan juga berpengaruh terhadap perilaku kamu. Atau kurang penting? Benar, Bu, saya jadi bingung sementara tesnya hampir dilaksanakan. Kamu mengatakan bahwa kamu pernah gagal sewaktu tes semester ganjil sehingga menyebabkan kamu trauma dengan keadaan tersebut dan akhirnya kamu selalu merasa cemas dan tegang ketika ingin menghadapi tes. Iya, Bu, saya sangat kecewa pada diri saya sendiri. Kenapa? Kamu merasa marah pada diri kamu sendiri? Iya, Bu, saya merasa putus asa. Kamu merasa sedih karena kejadian ini? Benar, Bu, gara-gara saya pernah gagal ketika tes semester saya jadi trauma dan akhirnya sekarang saya takut kalau kejadian itu terulang lagi. Terkadang kita memang merasa sedih dan kita pernah gagal di masa lalu, tetapi jangan sampai rasa sedih itu berlarut-larut menguasai kamu sehingga membuat kamu selalu merasa cemas. Tetapi jadikanlah masa lalu itu sebagai pengalaman. Kita harus belajar dari pengalaman dan jangan sampai kita jatuh pada lubang yang sama. Iya, Bu, tapi perasaan cemas dan tegang selalu membayangi saya ketika akan ada tes. Kamu merasa sedih karena pernah gagal di masa lalu. Saya benar-benar kecewa pada diri saya sendiri. Pertama, saya trauma dengan masa lalu saya sehingga saya merasa cemas dan tegang jika ingin menghadapi tes. Kamu merasa kesal karena kamu pernah gagal di masa lalu sehingga membuat kamu trauma dan sekarang kamu selalu cemas dan tegang karena kamu takut gagal di tes semester kali ini. Benar sekali, Bu, saya takut gagal lagi. Kamu merasa ragu-ragu akan kemampuan diri kamu sendiri. Kamu mengira kamu akan gagal pada tes semester kali ini. Benar, Bu. Perasaan ragu-ragu adalah hal yang wajar. Tetapi jangan sampai perasaan itu dapat menghambat kita untuk terus maju. Kamu memang pernah gagal di masa lalu, tapi ingat bahwa kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi janganlah selalu merasa ragu-ragu dengan kemampuan yang kamu miliki. Tapi apakah saya bisa berhasil di tes kali ini, Bu? Tidak ada hal yang tidak bisa. Selagi kita ada kemauan untuk melakukannya, semua hanya butuh waktu. Nah, usaha-usaha apa yang telah kamu lakukan ini menyelesaikan masalahmu itu? Saya sudah belajar semaksimal mungkin, Bu. Saya berharap agar saya bisa berhasil kali ini. Bagus. Apakah kamu merasa senang jika kamu dapat berhasil di tes semester kali ini? Tentu, Bu. Saya sangat senang, apalagi kalau nilai-nilainya bagus. Bagus. Sekarang coba simpulkan apa masalah yang sedang kamu alami sekarang. Saya selalu merasa cemas dan tegang, Bu, karena saya pernah gagal di masa lalu dan akhirnya saya merasa takut jika hal itu terulang kembali, sehingga dapat mengganggu konsentrasi saya dalam menghadapi tes semester ini. Kamu merasa cemas dan tegang terhadap masalah yang kamu alami saat ini? Iya, Bu. Kamu merasa sedih karena berbagai hal telah mengganggu konsentrasi kamu dalam menghadapi tes semester kali ini. Iya, Bu, saya trauma dengan masa lalu saya. Awalnya saya merasa cemas dan tegang, tetapi kemudian hal itu berpengaruh terhadap konsentrasi saya dalam menghadapi tes semester. Oh, kamu merasa kesal karena kamu pernah gagal di masa lalu, sehingga kamu cemas dan tegang untuk menghadapi tes semester yang akan sekarang dilaksanakan. Saya jengkel pada diri saya sendiri. Kamu merasa frustasi karena kamu tidak tahu lagi apa yang harus kamu lakukan. Benar, Bu. Kamu merasa stres karena inisiatif telah hilang. Iya, Bu, saya merasa sangat frustasi. Kamu merasa jengkel karena kamu tidak bisa mengambil inisiatif.
Iya Bu, saya tidak yakin pada diri saya sendiri untuk dapat berhasil di tes semester nanti karena saya selalu cemas dan tegang. Kamu merasa putus asa karena kamu tidak bisa mengambil inisiatif sebagaimana ditunjukkan oleh ketidakmampuanmu untuk menghilangkan perasaan cemas dan tegang yang ada pada diri kamu sendiri. Sebenarnya saya sangat berharap agar saya dapat berhasil di tes semester nanti. Tetapi saya belum melakukan usaha yang maksimal untuk dapat menghilangkan perasaan cemas dan tegang yang ada pada diri saya. Tadi kamu mengatakan bahwa kamu berharap agar dapat berhasil di tes semester nantinya, tetapi kok kamu belum melakukan suatu usaha menghilangkan kecemasan yang ada pada diri kamu? Iya juga sih Bu, tapi saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Kamu merasa menyesal karena kamu tidak dapat berinisiatif dan kamu ingin berinisiatif. Benar Bu, saya benar-benar ingin melakukan sesuatu agar dapat menghilangkan perasaan cemas dan tegang yang ada pada diri saya. Kamu merasa menyesal karena tidak dapat berinisiatif dan kamu benar-benar ingin belajar berinisiatif. Iya Bu, jika saya tahu cara membuat inisiatif maka tentunya saya harus bisa membuat rencana kegiatan dan melaksanakan rencana itu. Kamu merasa menyesal karena kamu tidak bisa berinisiatif dan kamu benar-benar ingin belajar membuat inisiatif sebagaimana ditunjukkan oleh kemampuan kamu untuk membuat rencana dan melaksanakannya. Tetapi apakah saya bisa berhasil dengan nilai yang bagus? Kamu berkata bahwa kamu tidak yakin untuk berhasil di tes semester nanti dan dengan nilai yang bagus walaupun kamu telah mengetahui kekuatan kamu untuk mencapainya. Maksud saya adalah saya belum tahu bagaimana caranya agar saya bisa menghilangkan kecemasan yang ada pada diri saya agar saya bisa berhasil pada tes semester nanti. Kamu merasa kecewa karena keterlambatan kamu mengambil inisiatif. Ya, saya marah pada diri saya sendiri mengapa saya tidak mampu dalam mengambil inisiatif. Kamu merasa kecewa dalam diri kamu sendiri karena kekurangan kamu berinisiatif. Iya Bu, tetapi mestinya saya tidak tinggal diam atas masalah saya ini. Saya harus cepat bertindak, tetapi bagaimana caranya? Kamu merasa tak sabar lagi karena kamu ingin belajar membuat inisiatif. Betul Bu. Baiklah, kalau begitu terlebih dahulu kamu hendaknya dapat menetapkan dengan jelas tujuan yang ingin kamu capai. Dalam merumuskan tujuan ini kamu harus mempertimbangkan siapa yang terlibat di dalam permasalahanmu ini. Yang terlibat hanya diri saya sendiri Bu. Benar sekali. Lalu apa yang kamu lakukan dalam mengatasi masalah kamu ini? Saya harus dapat menghilangkan perasaan cemas dan tegang yang ada pada diri saya Bu. Oh ya, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana caramu untuk menghilangkan perasaan cemas dan tegang yang ada pada diri kamu. Itulah masalahnya Bu, sulit sekali rasanya memikirkannya. Baiklah kalau begitu, kamu juga harus menetapkan dalam kondisi yang bagaimana kamu menyelesaikan masalahmu ini. Saya ingin belajar untuk menghilangkan kecemasan dan ketegangan saya selama waktu istirahat di sekolah dan juga berlatih di rumah pada sore hari. Bagus, kamu juga harus melakukan standarnya, yaitu banyaknya latihan yang kamu lakukan, misalnya 2 atau 3 kali. Saya akan melakukan latihan sebanyak 2 kali sehari Bu. Nah sekarang coba kamu rumuskan apa tujuan yang ingin kamu capai setelah konseling ini. Baiklah, saya merasa cemas dan tegang ketika ingin menghadapi tes semester karena saya takut gagal dalam tes tersebut. Karena itu saya ingin menghilangkan kecemasan saya sebagaimana ditunjukkan oleh tidak adanya perasaan cemas dan tegang pada diri saya dan akan saya lakukan latihan sebanyak 2 kali dalam sehari. Oh, bagus sekali. Kamu telah merumuskan tujuan untuk mengatasi masalahmu dengan baik. Iya Bu. Kalau boleh tahu, apakah kamu belum pernah mencoba untuk menghilangkan kecemasan yang ada pada diri kamu? Sudah Bu, tetapi perasaan cemas dan tegang tetap selalu ada dalam diri saya yang selalu membayangi saya. Saya sudah tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Dapatkah Ibu menunjukkan cara lain untuk mengatasi masalah saya ini? Tentu saja. Setelah saya mendengar cerita dari masalah kamu, Ibu dapat memberikan alternatif yang mungkin dapat kamu lakukan, yaitu kamu dapat menggunakan teknik relaksasi. Nah, di mana teknik relaksasi merupakan usaha mengajari seseorang untuk rileks dengan menjadikan orang itu sadar tentang perasaan tegang dan perasaan rileks.
kelompok-kelompok otot utama seperti tangan, muka, leher, dada, bahu, punggung, dan perut serta kaki. Nah, tujuan jangka panjang dari relaksasi otot adalah agar tubuh dapat memonitor sesegera mungkin semua signal kontrolnya dan secara otomatis membebaskan tegangan yang tidak diinginkan. Nah, bagaimana pendapatmu? Baik Bu, saya setuju dan tertarik untuk mempelajari teknik yang Ibu jelaskan tersebut. Baiklah, kamu sudah tidak sabar untuk melakukan latihan. Maka kita akan memulainya sekarang. Pada dasarnya kita belajar menguasai tegangan badan kita. Beberapa orang dapat menguasainya, tetapi pada tempat tegangan biasanya badanmu akan lebih tegang walaupun mungkin kamu tidak menyadarinya. Jika kamu dapat belajar mengenai tegangan otot dan merilekskan ototmu, maka keadaan rileks ini dapat menolong mengurangi kecemasan dan rasa tegang yang ada pada diri kamu. Apa yang akan kita lakukan adalah membantu kamu mengenal jika badanmu rileks dan jika badanmu tegang. Dengan sengaja menegangkan dan merilekskan kelompok otot yang berbeda dalam badanmu, kita hendaknya mencapai pada titik di mana kamu dapat mengenali sensasi-sensasi yang berarti tegangan dan menggunakan ini sebagai tanda pada dirimu sendiri untuk rileks. Apakah kamu sudah mengerti? Ya, saya mengerti Bu. Apakah Ibu akan mengatakan pada saya tentang bagaimana melakukannya? Ya, tentu saja. Pertama-tama saya akan menunjukkan kepada kamu sehingga kamu dapat memahaminya. Satu hal yang perlu kita lakukan sebelum memulai adalah agar kamu sedapat mungkin merasa nyaman, karena itu kamu jangan sampai terganggu oleh sinar lampu. Saya akan mematikan lampu ini jika kamu menggunakan jam tangan, sepatu, dan perhiasan lain tolong dilepaskan karena kontak lensa membuatmu merasa tidak nyaman pada saat kamu menutup mata. Saya menggunakan kursi khusus ini untuk ini. Kamu akan merasakan kursi yang sandarannya lurus yang kamu duduki lama-lama. Hal ini akan mengganggumu pula karena ini saya mempunyai kursi yang dilapisi busa yang dapat kamu pakai untuk latihan ini. Memang benar-benar nyaman. Pertama, tangan kananmu luruskan ke depan dan kepalkan sekuat mungkin, ya. Dan rasakan ketegangan pada lengan bawahmu dan lengan bawahmu. Terus diamkan selama 5 detik, ya. Hitunglah 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Dan kendorkan tangan. Rasakan nih perbedaannya. Ya. Setelah itu diamkan 10 detik. Nah, selanjutnya tangan kirimu angkat, ya, dan kepalkan lagi sekuat mungkin. Dan rasakan ketegangannya pada lengan bawah. Nah, setelah itu kita diamkan 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kendorkan tanganmu. Rasakan perbedaannya. Oke, bagaimana? Sekarang luruskan kedua tanganmu. Sekarang luruskan kedua tanganmu dan tengadahkan telapak tanganmu ke atas. Kepalkan dengan kuat, bawa ke arah bahumu, ya. Rasakan tegangan di otot-otot bisepmu. Tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Kendorkan. Dan sekarang kamu kendorkan, ya, kayak relax ya. Bagaimana?
perbedaan antara tegang dan rileks sekarang. Sekarang kita akan pindah ke arah bahu. Angkat bahumu sampai telinga. Ya, seperti itu. Rasakan ketegangan dalam bahumu untuk bahumu itu. Tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kendorkan bahu. Rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks sekarang. Apakah bahumu serileks tanganmu? 1, 2, 3. Jadi bagaimana perbedaan antara perasaan tegang dan rileks? Bedanya sangat jauh sekali. Perasaan tegang membuat saya kacau, lelah, dan tidak enak, sedangkan rileks menyebabkan saya merasa enak dan tenang. Baik sekali. Kamu telah memperoleh banyak kemajuan, tetapi relaksasi seperti keterampilan lainnya memerlukan banyak latihan. Jadi kamu harus banyak berlatih. Baik, Bu. Rupanya waktu kita sudah hampir habis. Untuk itu mari kita manfaatkan waktu yang tinggal sedikit ini. Baik, Bu. Sebelumnya, Ibu ingin kamu mengungkapkan kembali pokok-pokok hasil pembicaraan kita. Baiklah, Bu, saya harus melakukan teknik relaksasi untuk menghilangkan kecemasan dan ketegangan yang ada pada diri saya, sehingga saya dapat merasa rileks, dan saya juga harus banyak latihan, Bu. Bagus, rupanya kamu sudah paham. Bagaimana perasaanmu sekarang? Sekarang saya benar-benar merasa rileks. Kecemasan dan ketegangan yang ada pada diri saya sudah mulai berkurang, Bu. Baguslah. Sekarang Ibu akan meminta kamu untuk melakukan latihan di rumah 2 kali sehari sekitar 15 sampai 20 menit setiap latihan. Lakukan latihan di kursi yang ada sandarannya. Cobalah melakukan relaksasi sewaktu-waktu, terutama jika ada waktu senggang seperti setelah bangun tidur, setelah sekolah, atau setelah kerja, atau sebelum makan malam. Cobalah untuk menghindari gangguan seperti bunyi telepon dan orang yang ingin ketemu kamu. Isilah buku catatan ini setiap kamu selesai latihan, di mana, kapan, berapa lama, kesulitan apa yang kamu dapatkan selama latihan, dan keberhasilan yang kamu capai. Apakah kamu ada pertanyaan? Saya sudah paham, Bu, dan saya akan melaksanakan. Agar kamu tidak lupakan pokok-pokok hasil pembicaraan kita tadi, maka catatan yang Ibu buat ini bisa kamu bawa pulang. Terima kasih, Bu. Baiklah, kalau kamu tidak keberatan, kita akan bertemu lagi di sini pada hari dan jam yang sama untuk membicarakan pengalaman kamu selama berlatih di rumah. Iya, saya setuju, Bu. Dengan cara itu saya akan tahu di mana letak kurangnya saya dalam berlatih. Oke, hari ini cukup sampai di sini dulu. Sampai bertemu lagi minggu depan. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.